Terima kasih dulu yang buat Mbak Yeti, buat apa namanya, buat Mbak Lala juga, Bu Ica juga yang udah bantu apa namanya organisasikan webinar kali ini. Mungkin sebelum saya langsung masuk ke webinarnya, saya coba apa namanya, nanti saya coba share dulu ini ya ke Mbak Lala seperti biasa. Sebelumnya saya mau coba informasikan beberapa berita bagus dulu mungkin buat teman-teman partner ya. Biasanya kalau dengar promosi itu selalu apa namanya, selalu excited gitu ya. Saya coba bikin excited dulu. Yang pertama mungkin ini saya lagi-lagi informasikan bahwa di Meraki ini kita ada yang namanya First Year Honors. Jadi ini setahun gratis ya. Kalau misalnya customer beli produk Meraki, hardware dan license minimal 3 tahun, itu akan mendapatkan ekstra setahun gratis ya. Ini sebenarnya promonya sudah berlaku dari awal FY ini dan berakhir di di akhir FY ini, which is tanggal 25 Juli. So kalau teman-teman masih belum ada yang belum aware mengenai promosi ini, silahkan diinfokan ke customer. Siapa tahu dalam kondisi kayak gini kita bisa ya apa namanya ya dapat new customer baru lah ya, seperti itu. Pokoknya ini hanya berlaku untuk new purchase aja, hardware dan license minimal 3 tahun. Ini nggak berlaku untuk license renewal ya. Kemudian yang kedua, kita juga ada promosi untuk Meraki Healthcare Promotion ini. Ini karena saat ini kan ya apa namanya ya dengan pandemi situasi yang nggak menentu ini ya, kita banyak melakukan apa namanya kayak bantuan juga untuk rumah sakit dan saat ini kita juga sudah launch promosi ini secara globally ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman nanti ada yang fokusnya ke healthcare kerjasama dengan hospital gitu ya, misalnya untuk pembangunan pop-up clinics atau temporary hospital, ini bisa mendapatkan setahun gratis license ya untuk setiap pembelian Meraki hardware untuk minimal purchase-nya itu sekitar 10K ya. 10K ini maksudnya setelah potong diskon ya, setelah net price-nya. Oke, ini berlaku untuk globally, berlaku untuk setiap partner yang mengerjakan project-project hospital atau healthcare ya. Kemudian kita juga provide 90 days trials ya. Biasanya kan kalau saya provide license trial Meraki itu biasanya cuma 30 hari. Khusus untuk healthcare ini saya bisa provide 90 hari. Ini sampai bisa kita gunakan sampai untuk up to 20 pieces of Meraki gear ya. Kalau misalkan lebih dari 20 nanti kabarin saya aja, nanti saya bisa tambahkan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah Meraki Workforce Promotion ya. Jadi terutama untuk tipe MX dan MI ya, lagi-lagi mungkin teman-teman belum ada yang aware, kita untuk MX dan MI ini ada promosi khusus. Silahkan kalau tertarik langsung masuk ke distributor, tanyakan ke distributor terkait, karena programnya sudah kita share ke mereka. Jadi setiap pembelian produk Meraki MX atau MI, maupun tipenya yang paling kecil atau yang paling gede nggak masalah, berapa unit pun nggak masalah, itu nanti akan mendapatkan potongan khusus atau diskon khusus. Ya, saya diskonnya nggak bisa informasikan berapa, karena kita share diskon tersebut melalui distributor. Saran saya juga saat ini kita banyak sekali webinar ya, mungkin akhir Maret kemarin sampai dengan awal April ini kita ada sekitar banyak webinar ya dari ASEAN, kemudian kalau misalnya dari US juga sama gitu kan, kemudian dari FEJC juga banyak, dan kayaknya kita sudah bisa menginvite sekitar, kalau nggak salah report yang kemarin itu sekitar 3.000 partner lebih sudah ikutan webinar Meraki ya. Salah satunya mungkin yang mobilize workforce, nanti yang akan saya bahas juga. Kemudian ada juga introduction to Meraki SD-WAN webinar ya. Jadi webinar ini sebetulnya ada on-demand versionnya juga teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin pengen tahu mengenai apa namanya webinar terbaru, silahkan masuk ke website Meraki aja, Meraki Cisco Meraki Webinars. Di situ ada on-demand versionnya juga. Dan kita kemarin juga sempat ada webinar yang dibawakan oleh teman saya sendiri dari Singapura. Dia kolaborasi dengan Syed juga, ngomongin soal Meraki Access Point dan Umbrella juga ya. Itu juga akan kita upload ke Meraki On Demand webinar website kita ya. Kemudian, ini mungkin informasi yang sangat menarik juga ya, Meraki Umbrella Integration. Saat ini untuk access point, terutama untuk access point ya, kalau dulu kan access point Meraki ini cuma license-nya itu cuma satu tipe aja. Lagi-lagi saya ingatkan teman-teman partner, kalau belum ada yang aware, untuk Meraki access point saat ini kita ada 2 tipe license ya. Ada enterprise, which is yang biasa aja, standar, gitu kan, ada secure wifi, ada L3, L7 firewall, application control kayak gitu-gitu, wireless host juga ada. Nah ini juga ada yang advance. Nah advance ini apa sih? Semua yang ada di enterprise license itu ada dimasukin ke advance. Tambahannya adalah umbrella juga di situ ya. Jadi yang tadi seperti diinformasikan sama Mas Milton, ini different layer lagi ya security-nya ya, which is ya DNS layer security. Dan ini sudah embedded
sudah masuk ke Meraki dashboard tanpa ada biaya tambahan, tanpa ada tambahan software apapun. Jadi ketika customer beli Meraki wireless gitu kan, Meraki access point plus license-nya umbrella atau advanced license kita sebutnya, itu sudah masuk di umbrella sudah masuk di situ. Jadi tinggal diaktifasikan saja ya. Kemudian ini juga promo yang terbaru, last but not the least, ini sudah kita informasikan ke semua partner semalam ya. Mungkin teman-teman udah ada yang cek juga. Kalau sekarang Cisco sekarang ada program wireless seller reward ya, dan ini Meraki juga termasuk di dalamnya karena kita ada Wi-Fi 6. Ini mungkin informasinya nanti saya share ke Mbak Lala detailnya. Cuman yang jelas ini kita ada ada 2 SKU. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman partner bisa menjual Meraki access point ya, bukan tipe yang Wi-Fi 6 itu akan mendapatkan 1%, ya. Kemudian kalau misalkan bisa menjual Meraki Wi-Fi 6 itu akan mendapatkan 1,5%. Ya, untuk detail nanti saya informasikan ke Mbak Lala, dan mungkin kalau teman-teman pengen tahu lebih detail juga seharusnya kita sudah informasikan ke seluruh Cisco partner tadi malam ya. Oke. Ini webinar kita saat ini. Mungkin teman-teman juga udah pernah mungkin ada yang ikutan webinar ini. Kalau nggak salah ini kita mulai sekitar awal April. Cuman English version, saya coba akan bawakan di acara ini di dalam bahasa ya. Kenapa kita bahas lagi? Kenapa? Karena memang ini adalah yang paling relevan sekali dengan situasi saat ini ya, di mana semua orang juga kerja di rumah gitu kan. Kita force lah ya untuk kerja di rumah, dan gimana caranya Meraki gitu kan? Bagaimana Meraki bisa membantu customer kita, membantu partner kita untuk tetap istilahnya bisa kerja secara normal gitu kan, walaupun nggak maksimal gitu kan. Dan gimana caranya kita supaya juga bisa mungkin nanti setelah webinar ini juga ada beberapa poin-poin yang bisa teman-teman ambil gitu kan, gimana caranya bisa tetap jualan seperti itu yang paling penting ya. Oke. Agendanya yang pertama kita pengen mengetahui dulu nih, kita pengen understand dulu sebenarnya ideal remote working solution itu seperti apa sih, requirement seperti apa gitu kan. Kemudian challenge-nya apa nih saat ini gitu kan. Kemudian saya juga akan menginformasikan beberapa tipe Meraki remote working solutions yang kita saat ini jual ke customer, dan berdasarkan informasi Q3 kemarin ya, huge shootout pokoknya last minute itu kita sempat jual sekitar 60.000 MX ya, karena memang pengguna MX saat ini sangat banyak sekali ya, karena semuanya kita di rumah, pengennya semuanya bisa connect ke internet, semuanya pengen bisa connect ke corporate Wi-Fi dan corporate network dan sebagainya. Kemudian habis itu saya akan ada beberapa sedikit live demo yang nggak terlalu lama juga dan nggak terlalu teknikal. Saya akan coba contohkan gimana caranya administrator bisa cek network ya, configure, kemudian masukin ke VPN dan sebagainya seperti itu ya. Gimana caranya connect ke VPN dan sebagainya seperti itu. Oke, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di belakang juga. Nanti kita coba pecahkan bareng-bareng ya. Oke, sebetulnya ideal remote working requirement seperti apa sih? Kalau dari pendapat saya mungkin ideal remote working itu adalah yang kalau kita kayak kerja di kantor ya, maksudnya office environment experience lah. Jadi semuanya itu serba mudah, login juga gampang gitu kan, koneksi juga nggak bermasalah gitu kan. Kemudian kita juga punya akses ke email, ke internet, ke corporate services kayak misalkan HR atau expenses dan sebagainya. Kemudian custom applications juga, atau mungkin SaaS applications dan sebagainya. Kemudian ada VoIP access juga, dan yang paling penting itu adalah ada akses untuk menghubungi tim support. Jadi kalau misalnya di kantor tuh enak, kalau misalnya kita ada masalah, kita tinggal ngomong sama orang IT, habis itu mereka tinggal kerjakan ya. Nah, tantangannya apa gitu kan? Tantangannya kalau kerja di rumah saat ini, berarti kan istilahnya kita kayak zero on-site IT ya. Jadi nggak ada orang IT lah yang bantuin lah ya, maksudnya. Kalau misalnya ada masalah ya telan sendiri, atau mungkin coba telepon IT. Dan kadang-kadang kalau misalkan orang IT-nya available, kalau nggak available gimana? Berarti kan ada downtime juga ya. Dan itu jadi membatasi produktivitas juga seperti itu. Kemudian di rumah itu berarti kan cara konektivitas beragam ya. Cara connect ke Salesforce, cara connect ke Webex, cara connect ke Office 365 dan sebagainya, cara connect ke intranet dan sebagainya. Kemudian performa SaaS application juga kita nggak tahu nih gitu kan, kita nggak bisa ngecek juga. Ini banyak sekali customer yang belum menggunakan produk Meraki ini merasa kesulitan. Nah, setelah mereka melihat benefit dari Meraki, ternyata semuanya bisa di-manage di single dashboard gitu kan, di-manage di single satu pane glass aja, itu ternyata memudahkan sekali, dan mereka sempat berpikir
akhirnya mereka pun sekarang sudah beralih ke Meraki gitu. Kemudian dari network security-nya juga kita kan sudah di backup oleh Cisco Talos ya, maksudnya kita enterprise security gitu. Kita nggak bisa dibandingin antara Meraki atau misalnya dengan produk lain karena kita di backup oleh Cisco ya. Untuk security-nya juga sangat apa namanya yang sangat enterprise gitu kan, yang nggak ada tandingannya. Kemudian visibility yang paling penting. Visibility untuk tim IT, untuk IT manager itu susah kalau kerja di rumah ya. Kita nggak tahu apakah orang ini download apa, bandwidth-nya kayak gimana gitu kan, apakah dia makan bandwidth atau enggak. Kemudian apakah dia juga bisa akses ke apa namanya ke tools-tools yang harusnya digunakan oleh karyawan gitu kan, kita nggak tahu. Nah mungkin nanti dari sini kita bisa cari tahu gitu kan, bisa tahu sendiri gimana caranya Meraki bisa apa namanya securekan koneksi itu ya, membuat remote worker ini seperti itu. Ya, Meraki sendiri kan sebetulnya didesain natively ya, itu untuk bekerja secara remotely, karena kita memang sudah cloud, ya, sudah cloud, semuanya di manage di satu single dashboard aja, gitu kan. Termasuk untuk perusahaan-perusahaan yang istilahnya punya ratusan cabang ya. Saat ini Meraki, apa namanya, customer kita ini sudah dari customer kecil, istilahnya dari small business SOHO, sampai ke enterprise class itu sudah menggunakan Meraki, sampai ke government pun sudah menggunakan Meraki. Kalau saya boleh contoh, mungkin saya juga sudah minta izin sebelumnya, kayak misalkan pemerintah Kabupaten Badung di Bali, itu satu kabupaten itu mereka sudah menggunakan Meraki MX65. Itu dipakai di semua banjar-banjar. Atau banjar itu kalau di bahasa Indonesia kan mungkin RT RW ya, menggunakan Meraki MX. Kemudian Meraki menggunakan apa namanya di sekolah-sekolah, kemudian di klinik-klinik kecil juga menggunakan Meraki juga, ya. Jadi istilahnya kalau misalkan ada semacam apa ya challenge dari customer misalnya, oh kita nggak pakai cloud, nggak pakai Meraki karena misalnya kita government, kita mungkin bisa contohkan kalau sebetulnya di government pun mereka sudah menggunakan Meraki ya. Oke, Meraki Cloud sendiri kita boleh dibilang setelah kita diakuisisi oleh Cisco, kita menjadi bukan satu ya, mungkin paling besar sebetulnya, paling besar market kita, share market kita di dunia cloud networking saat ini ya, gitu. Kita saat ini sudah ada sekitar 460.000 customer lebih, ada sekitar 6,5 juta lebih million aktif devices ya, dan kita juga ada 2 juta lebih aktif network saat ini. Kemudian kita dengan single dashboard ini berarti istilahnya kita zero touch provisioning ya, jadi semuanya itu memang benar-benar one time configuration melalui web based aja ya. Kemudian kita juga ada configuration templates juga, jadi kalau misalkan ada customer-nya punya beberapa sites gitu ya, multi sites, itu deployment-nya sangat mudah ya. Kemudian zero price tagging, zero site configuration ya. Kemudian ini juga bisa dilakukan oleh siapa aja sebetulnya sih. Jadi karena kita nggak pakai command line interface, jadi istilahnya orang yang nggak terlalu paham IT pun seharusnya bisa untuk deploy, untuk implement Meraki. Kayak misalkan di rumah gitu kan, saya sendiri di rumah pakai Meraki, ada access point, ada Meraki MX juga gitu kan, kadang supaya saya bisa connect ke corporate network. Kemudian saya juga ada Meraki kamera juga supaya saya bisa cek kapan saja gitu kan. Ya, seperti tadi yang saya bilang, ini bisa di-manage dan troubleshoot dimanapun, karena semuanya masuk ke sini, dan ini nggak hanya untuk access point aja by the way ya, mungkin teman-teman saya kadang kalau misalnya ngobrol sama salah satu partner, mereka tahunya kalau Meraki itu cuma jual access point saja, tapi sebetulnya tidak. Kita sudah jual full stack ya, dari mulai access points, security appliances, dan SD-WAN, itu termasuk pemain terbesar kita ya, kemudian dari switch juga gitu kan, sampai ke security camera, sampai ke mobile device management kita ada. Dan itu semuanya di-manage di satu single dashboard aja. Mungkin nanti saya tunjukin di dashboard, kelihatannya seperti apa, kalau teman-teman ada yang belum pernah ngeliat Meraki dashboard. Ya, ini yang paling penting juga, automatic firmware dan security updates ya. Kenapa paling penting banget? Karena Meraki ini kan sifatnya kita jualan hardware dan license. Dan ini kadang jadi challenge juga dari customer gitu kan. Kenapa Meraki harus beli license gitu kan? Kita nggak mau pakai license. Nah mungkin sekarang challenge-nya kita challenge balik ke customer gitu kan. Mungkin kalau misalnya mereka nggak pakai license, tapi along the way, misalnya dari mereka beli sampai dengan 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan, tergantung license-nya mereka atau seperti apa. Biasanya mereka refresh-nya kapan aja. Itu pasti mereka harus melakukan biaya tambahan, kayak misalkan tambahan license untuk dashboard inilah, gitu kan, tambahan hardware untuk inilah, gitu kan, tambahan software untuk ini. Kalau di Meraki kita nggak ada. Selama customer berlangganan Meraki hardware plus license, itu firmware upgrade, security update itu kita masukkan ke dashboard customer tanpa ada biaya tambahan apa. Selama mereka
apa namanya, punya license-nya aktif ya. Oke. Kemudian remote worker solution seperti apa sih yang bisa kita jual saat ini gitu kan, sesuai dengan kondisi saat ini. Kalau untuk virtual office experience mungkin kita bisa mulai dari MX ya, atau Z Appliances ya, atau Z3 misalnya, teman-teman mungkin tahu Z3 seperti itu. Kalau untuk perakit MX sendiri kan kita sudah support up to one port ya, kemudian kita juga ada 3G, 4G, LTE failover itu sudah lengkap juga. Kemudian ada model yang sudah pakai LTE modem juga, kemudian ini juga bisa support HA atau high availability ya. Kemudian kita juga ada additional Ethernet ports juga. Kita bisa PoE dan PoE Plus dan sebagainya seperti itu. Kemudian untuk konektivitasnya juga dari ke COP itu sangat mudah ya. Nanti saya tunjukin cuma beberapa klik aja. Jadi intinya memang dari head office atau dari data center ke end device gitu kan, ke Meraki MX atau Meraki Z3 gitu kan, kemudian ke konsentrator seperti itu. Hanya beberapa klik saja. Kalau boleh saya bilang mungkin cuma 3 klik ya. Kemudian ini juga paling penting juga, ini Meraki Insight namanya. Meraki Insight ini bukan hardware ya, by the way, yang belum tahu, ini sebetulnya license. Dan biasanya cara jualnya adalah kalau kita jual Meraki MX, kita barengin juga dengan Meraki Insight. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama untuk web health application ya. Jadi nanti bisa ketahuan tuh, nanti saya tunjukin juga di dashboard. Kalau kita pengen tahu status dari application kita, dari web application, dari cloud application, kayak misalkan Google Cloud, atau Office 365, atau Salesforce, dan sebagainya. Kita pengen tahu kesalahannya di mana sih sebetulnya gitu, kalau misalnya ada gangguan, apakah itu dari LAN, apakah itu dari WAN, ataukah itu dari servernya sendiri, gitu kan. Nah ini mungkin informasi seperti ini kan sebetulnya kaya banget ya untuk IT manager, jadi mereka tahu gitu kan, atau untuk IT team, mereka tahu kesalahannya di mana, dan gimana cara mereka troubleshoot. Nah ini bisa melimitkan waktu juga untuk troubleshootnya kan. Kalau misalkan dengan solusi yang konvensional atau tradisional mungkin agak sulit ya. Kita nggak tahu ya kan. Kalau di sini kita bisa katakan, oh ternyata kesalahan dari Salesforce-nya, berarti telepon Salesforce. Kalau misalnya ternyata kesalahan dari G Suite-nya, berarti telepon Google dan sebagainya. Kemudian ini juga ada One Health juga ya. Jadi ada dua. Kita gunakan Meraki Insight ini untuk dua tujuan. Yang pertama untuk web application health, yang kedua untuk One Health ya. Untuk mengetahui informasi lebih kayak misalkan MX Uplinks di semua lokasi buat teleworkers ya, seperti itu. Dan ini tanpa ada biaya tambahan, tanpa ada biaya tambahan untuk membeli hardware ya, jadi cuma license aja. Oke, kemudian Meraki Access Point. Untuk teman-teman yang belum tahu, kita di Meraki ini kita ada beberapa tipe access point ya. Ada yang tipe paling rendah sampai tipe yang high end. Kemudian kita juga sekarang udah ada sekitar 5 tipe untuk access point yang Wi-Fi 6, yang support Wi-Fi 6. Kalau misalkan ada pertanyaan kapan mereka available, silakan email ke saya. Yang saya tahu untuk tipe untuk tipe Wi-Fi 6 yang terbaru, which is yang 36, 46, dan 56 itu akan available di bulan ini. 36 sudah available, untuk 46 dan 56 seharusnya sudah bisa dijual belikan di Indonesia ya. Jadi ini menambah keluarga Wi-Fi 6-nya Cisco dan menambah keluarga Wi-Fi 6-nya Meraki juga, which is yang dulu mungkin teman-teman pernah jual MR 45 dan 55 ya. Oke. Untuk hard license sendiri, saya mungkin nggak terlalu jelasin secara jauh ya. Mungkin teman-teman bisa lihat dari spesifikasi juga kalau masuk ke website kita. Ini ada wireless health gitu kan, kita ada RF profiles ya. Kemudian ada ini juga ada built-in location analytics dan heat maps-nya juga. Kemudian ada Bluetooth beacon-nya juga. Ini layer 3 sudah support, layer 7 juga sudah support ya. Kemudian untuk konektivitas ke COP Wi-Fi juga sama, sifatnya simple juga dari data center, dari head office gitu kan ke device, kemudian ke konsentrator balik lagi. Kemudian integrasinya nih, ini yang paling penting banget nih, ya kan? Kenapa Meraki itu sekarang boleh dibilang mahal? Kalau teman-teman mungkin ada teman-teman yang selalu di-challenge sama customer karena wah kayaknya kita nggak pakai akses point Meraki deh, kayaknya kemahalan. Mungkin ada beberapa poin yang mesti dijelasin ke customer. Yang pertama yang tadi saya jelasin bahwa semuanya itu di-manage di single dashboard ya. Setiap pembelian Cisco Meraki produk, walaupun customer belum dapat hardware-nya, misalnya pengiriman ke Indonesia berapa lama nih? Taruh 4 sampai 6 minggu lah ya, karena custom gitu kan. Custom clearing dan sebagainya, taruh 4 sampai 6 minggu. Itu license sudah langsung aktif. Kenapa? Kita langsung aktifkan. Tujuannya adalah supaya customer bisa langsung deploy ya. Dan untuk deployment itu nggak lama banget. Jujur nggak lama. Untuk deploy Meraki SD-WAN aja,
yang ada di sini. Saya sendiri saya base di sini, dan Australia Post itu sudah menggunakan Meraki MX ya, dan mereka ada sekitar ribuan sites across Australia. Mereka ketika deploy deploy SD-WAN itu cuma butuh waktu sekitar setengah hari cukup, ya kan. Sementara dengan POC dengan produk lain itu bisa memakan waktu berminggu-minggu, gitu kan. Dan kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Nah ini sama mungkin yang harus diinformasikan ke customer ketika teman-teman ngobrol sama customer, oh kita kayaknya nggak pakai Meraki karena kemahalan. Mungkin dijelasin mahal itu kenapa alasannya. Yang pertama, yang tadi masalah dashboard itu ya, single pane of glass, benar-benar purely gitu kan. Jadi customer bisa langsung login ke dashboard, claim license key, kemudian konfigurasi di situ ya. Kemudian dari security-nya juga ini enterprise security kan, yang tadi saya bilang ini kita di backup oleh Cisco Talos, kita juga ada file protection juga, gitu kan, ada advanced malware protection, ada threat grid, kemudian ada DNS protection juga, karena sekarang kita sudah integrasi dengan Umbrella, gitu kan, secara langsung. Kemudian ada intrusion detection dan protection juga, ya kan. Kemudian ada Cisco Identity juga, ya. Jadi ini sudah masuk ke situ di dalamnya, gitu kan. Jadi komplit banget solusinya. Dan mungkin kelihatannya mahal di awal aja, gitu kan, karena tadi harus bayar license, tapi dari situ, dari ketika mereka beli sampai dengan misalnya mereka beli untuk 3 tahun, which is nanti dapat diskon setahun dari 4 tahun, itu mereka nggak usah ngeluarin biaya tambahan apapun. Jadi otomatis worth it ya, untuk investmentnya itu worth it banget kalau saya bilang ya. Mungkin kalau dengan produk lain, oke, ketika awal mereka beli mungkin harus nggak semahal Meraki, cuman mungkin habis itu setahun ke depan, 2 tahun ke depan mereka harus tambah biaya tambahan lagi. Kalau misalnya pengen dashboard ini, mereka biaya tambahan beli lagi dashboard ya. Dan dihitung itu mungkin nanti jatuhnya lebih mahal ya. Oke, ini untuk tipe licensing ya, by the way, untuk Meraki MX dan MI. Kalau ada yang belum tahu, MI ini tipe licensingnya disesuaikan dengan tipe dari MX sendiri ya. Kalau misalkan pakai tipe Z yang kecil-kecil ya, kita biasanya pakai tipenya yang XS, extra small gitu kan. Kemudian kalau misalnya untuk pakai yang Meraki MX yang tipenya besar, kayak misalkan MX 450, berarti ya pakainya yang extra large. Kemudian untuk Meraki MX sendiri, dari dulu juga kita sudah ada 2 tipe license, ada yang enterprise dan ada yang advanced security ya. Jadi yang enterprise ya sudah bisa layer 7, sudah bisa application control, client VPN dan sebagainya gitu kan. Kemudian yang advance, apapun yang ada di enterprise ya dimasukin ke advance juga, cuma ada tambahannya juga gitu kan. Yang pertama itu adalah ya Cisco Advanced Malware Protection itu masuk ya. Yang IPS, IDS ya itu masuk juga di situ. Content filtering, kemudian Geo IP based firewall juga ada di situ ya. Oke, kemudian untuk Meraki licensing model tadi sudah saya informasikan dari awal ya, pas promotion. Jadi saat ini kita ada 2 tipe untuk MR, untuk access point yang enterprise ya, dan advance. Kalau advance itu berarti yang sudah masuk ada umbrella-nya di situ ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, pengen tahu harganya berapa dan promosi apa sih yang berlaku saat ini, untuk kalau misalnya ada teman-teman yang mau jual Meraki MR advance license, kabarin saya. Memang saat ini kita ada SPIF juga untuk Q4 ini ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang bisa jual Meraki advance license, silahkan kabarin saya. Oke. Kemudian untuk virtual office experience seperti apa? Ini mungkin ada yang pernah kenal sama System Manager ya. Ini mobile device management sebetulnya. Jadi sama, ini juga cuma di dan kita manajemen juga sama di cloud dashboard juga, di Meraki dashboard juga gitu kan. Ini cloud based management ya, device management MDM, untuk manage semua, untuk mendeploy semua devices ya, tanpa harus ada physical device di site-nya sendiri seperti itu. Kemudian untuk client VPN configuration juga sangat mudah gitu kan. Terus memudahkan untuk administrator juga untuk monitor devices ya, regardless location. Kemudian ini juga enterprise juga lah ya sifatnya gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan mengenai SM, silahkan kabarin kita. Saat ini juga saya provide untuk free trial untuk SM. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang perlu ngobrol langsung dengan kita gitu kan, untuk cari opportunity SM atau misalnya untuk pitch bareng sama customer, kabarin kita juga ya. Saat ini kita memang lagi banyak banget promosi nih, terutama untuk yang solution untuk yang remote work ke sini ya, dari mulai MX, dari MR gitu kan, dari MI, Meraki Insight sampai dengan SM ya, System Manager. Oke, untuk konektivitas ke Corp Network juga sama ya, hanya beberapa klik aja. Jadi
dari ya again kita bikin dari data center juga gitu kan, kemudian ke remote worker, kemudian connect ke konsentrator seperti itu. Licensing untuk system manager ini sama, ini cuma enterprise aja, sebetulnya cuma satu tipe license aja. Dan kalau misalnya ada teman-teman lagi yang mau coba gitu kan, silahkan kabarin kita memang provide ini untuk customer secara free ya, untuk free license. Untuk hardware, mohon maaf kita belum bisa provide free trial karena sebetulnya gini, kalau di Meraki kan moto kita adalah free see try buy ya, maksudnya jadi ya kalau misalkan memang ada ya customer yang atau partner yang eligible untuk mendapatkan free gear, kita kasih free gear. Ya. Cuman karena masalah custom, masalah pengiriman, kita akhirnya nggak bisa kirim ke Indonesia, nggak bisa kirim barang secara gratis ke Indonesia, jadi harus ada invoice. Maka dari itu kita nggak bisa kasih free gear. Kita cuma bisa provide free license aja. Gitu. Tapi kalau khawatir, kita juga di Cisco ini kita ada program NFR, which is non for resale. Kalau misalnya ada teman-teman partner yang penasaran, mungkin pengen coba produk Meraki, pengen beli produk Meraki, sangat-sangat mungkin untuk kebutuhan di kantor sendiri atau untuk POC gitu kan, silahkan kabarin kita, nanti kita bisa informasikan ke bagian terkaitnya ya. Oke, untuk live demo, saya coba share screen saya ya. Ini saya langsung masuk ke dashboard Meraki aja. Oke, saya ada akses masuk ke dashboardnya Meraki ya, untuk corporate-nya Meraki. By the way, kalau belum ada yang belum pernah ngelihat atau masuk ke dashboardnya Meraki, silakan request. Ini sebetulnya gampang kok. Nanti mungkin saya kirimin juga linknya ke Mbak Lala, mungkin buat teman-teman partner yang penasaran pengen coba masuk ke dashboard Meraki, mungkin pengen tahu gimana caranya otak-atik dan sebagainya. Nanti saya kasih linknya ya. Ini gampang kok, nggak terlalu rumit juga. Nah, saya juga nanti di sini juga akan presentasikan sedikit aja, nggak terlalu mendalam juga. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang lebih mendalam, kita bisa ngobrol lagi ya, masalah. By the way, seperti yang tadi saya bilang, saat ini kita ada sekitar 2,6 juta active networks ya worldwide. Jadi sebelum kita diakuisisi oleh Cisco tahun 2012, itu saya masih ingat kalau nggak salah, saya belum masuk ke Meraki, cuman manajer saya dulu pernah bilang kalau dulu itu kalau nggak salah networknya itu cuma sekitar 250.000. Sekarang ada 2.600.000 ya, dari tahun 2012 ke tahun 2020. Jadi 8 tahun ini diakuisisi oleh Cisco sebetulnya sangat membantu sekali ya, dan karena Cisco sendiri melihat potensi Meraki ya, kita sangat abraktif di market saat ini, dan kita boleh dibilang sebagai pionirnya untuk cloud networking solution ya. Dan yang hijau-hijau ini sebetulnya udah pakai Meraki semua nih, kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya, di sebelah kanan saya, di mapnya ini, dan Indonesia sekarang ini sudah banyak banget pengguna Merakinya. Kita mungkin minta bantuan dari teman-teman yang lain juga yang belum pernah jual Meraki, mungkin kalau misalnya penasaran atau misalnya masih punya objection, nggak apa-apa, itu wajar, nggak masalah. Mungkin kita bisa ngobrol gitu kan. Kalau misalnya memang ada yang perlu kita bantu ngobrol ke customer, saya akan biarkan teman-teman yang nge-lead deh ngobrol sama customer gitu kan. Kita cuma bantu ikutan meeting aja. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada technical questions, nanti kita yang bantuin gitu. Untuk nge-lead semuanya silakan teman-teman yang nge-lead. Kita nggak akan nge-lead sendiri, nggak. Malah kita justru sepertinya minta bantuan dari partner ya. Oke, saya langsung masuk ke Meraki Corp aja ya. Oke, kebetulan Meraki San Francisco ini sebagai head office kita karena headquarter kita adanya di San Francisco ya. Dan kalau kita buka di sini, ini informasinya kaya banget ya kalau saya rasa ya. Di sini ketahuan kok gitu kan, di Meraki San Francisco sendiri di head office kita ada sekitar 1.824 client devices ya yang terkonek saat ini ke network. Ini bisa orang support ya. Kalau orang support kebetulan nggak libur, kayaknya mereka masih ngantor ya. Kemudian ada kayak misalkan devices juga, kayak misalnya monitor gitu kan, itu juga termasuk sebagai client device ya. Kemudian dari sini kalau deskripsinya lengkap sekali ya, ada statusnya, misalnya statusnya yang online melalui wireless atau wired ya. Kemudian ada description juga, ada last seen-nya juga, total usage gitu kan. Kemudian dari IP address, policy. Biasanya kalau misalkan admin menentukan policy, nanti di sini kelihatan ya. Jadi nggak cuma normal, mungkin nanti ada policy yang lain ditetapkan oleh admin ya. Kemudian dari desain SSID dan sebagainya. Dan ini informasi ini bisa di-download ya, bisa dimasukkan ke CSV. Jadi kalau misalkan ketika ngobrol sama IT manager, Pak, gimana Bapak kalau misalnya bikin laporan, gitu kan? Tanya juga ke customer, challenge balik ke customer, mereka gimana cara bikin laporan. Nah, kalau di Meraki, kita pengen bikin laporan itu gampang banget. Lihat report dari seperti ini ya,
sebagai IT manager nanti tinggal di-download aja dari CSV file gitu kan. Nanti tinggal di-share ke pemilik bisnis atau ke bisnis ke direktur seperti itu ya. Jadi memudahkan banget. Dari sini ketahuan lah pokoknya ini nih kayak misalkan video gitu, kalau misalnya kita klik salah satu misalnya gitu ya, kita pengen tahu nih orang ini connect-nya ke access point nomor berapa, kemudian dia pakai buka aplikasi apa aja, maksudnya total usage-nya seperti apa, itu bisa kelihatan dari sini ya. Kayak misalkan di sini si orang ini, si MacBook-nya ini dia masuk ke access point nomor 5A misalkan ya, khusus untuk cache. Dan lokasinya juga di sini ada, karena kalau di Meraki ini kita bisa upload floor plan, jadi otomatis nanti setiap kita taruh access point atau apa gitu nanti ketahuan di sini, nanti bisa masuk ke sini, bisa tracking juga ya. Kemudian ya di sini wireless-nya juga ada informasi juga. Kalau misalnya ada yang salah gitu ya, nanti di sini ada informasi juga nih, ada semacam kayak notification juga untuk admin kan, kalau misalkan ada masalah ketika mereka login. Biasanya sih kebanyakan login ya, mungkin biasanya salah masukin password, itu kelihatan di sini semua ya, kayak latency dan sebagainya itu masuk ke sini semua. Kemudian total usage juga nanti kelihatan ya. Kalau misalnya dia pengen kita batasin, misalnya kita pengen blok, misalnya ini ketahuan nih kayaknya ini orang selalu buka YouTube, kita buka aja di sini di application-nya ini. Saya rasa nggak ada yang buka YouTube di Meraki ya, kecuali kalau untuk untuk kerjaan aja ya. Kita bisa di show details ini. Biasanya kalau YouTube ini ketahuan ya, cuma karena nggak ada, nanti mungkin diklik aja contoh misalkan di sini yang Google ini adalah YouTube lah ya gitu kan. Nanti kita bisa tentukan misalnya dia pemakaiannya udah berapa banyak nih total usage-nya gitu kan. Kalau misalkan terlalu banyak dan kita pengen kasih notice atau kita pengen kasih semacam peringatan, itu bisa. Dari sini kita bisa langsung masuk policy ya, masuk policy, kemudian tentukan policy-nya di sini mau untuk di block atau itu mau pakai di grup policy. Nah, kenapa saya bawa teman-teman partner ke page ini penting banget ya, terutama untuk tadi saya bilang kalau Meraki ini kan di-build khusus untuk work remotely ya, gitu kan, untuk natively secara remote ya. Jadi kalau misalkan sekarang banyak orang yang kerja secara remote gitu kan, gimana caranya IT manager atau IT admin itu bisa tahu gitu kan status dari dari kliennya, maksudnya dari device-nya, dari orang-orangnya, dari karyawannya gitu kan. Baik yang itu mungkin yang connect ke core-nya secara masuk ke kantor gitu kan, atau mungkin kerja di rumah juga melalui VPN-nya. Itu jadi bisa ada informasi lebih buat si IT manager. Dan kenapa saya bawa ke sini ya, alasannya itu gitu. Ya. Kemudian dari sini kalau kita balik lagi ke clients tadi ya, tadi sebelah sini ada pie chart, saya lupa informasikan. Ini kalau misalkan diklik di sini di pie chart sini, ini ketahuan juga nih. Kira-kira apa sih yang paling banyak digunakan? Oh, ini ternyata kayak Skype banyak digunakan. Pastinya Webex gitu kan, banyak digunakan juga. Kemudian kalau misalnya ada file-file lain atau misalnya tipe-tipe application lain yang agak mencurigakan, ini bisa langsung, misalnya contohnya ya, misalnya Slack ini ya, kita nggak boleh pakai Slack sebetulnya kan, karena kita harus menggunakan produk Cisco gitu kan. Ini nanti bisa dari sini bisa ketahuan gitu kan, siapa yang kontribut gitu kan. Di sini misalnya kita klik yang salah satu ya nomor pertama, karena kontribusinya paling gede juga. Sorry, agak slow. Ya intinya ketika kita klik user yang pertama itu gitu kan, nanti kita bisa tetapkan policy juga gitu kan, apa kita mau block atau kan bisa kita mau kasih semacam notification aja seperti itu. Kemudian itu kalau dari access point ya, mungkin saya nggak terlalu banyak nggak terlalu jelasin secara lebih juga, mungkin teman-teman juga bisa explore sendiri. Kemudian dari Meraki Insight, tadi kita sempat ngomong Meraki Insight ya, kita pengen tahu nih monitornya kayak gimana sih kalau kita pengen monitor web application atau cloud application atau SaaS application. Kemudian kita juga pengen kontrol kayak One Health gitu ya. Ini kita bisa masuk ke Meraki Insight langsung. Jadi by the way, kalau misalnya customer-nya punya full stack Meraki, apapun yang mereka beli akan muncul di sini semuanya ya. Kayak misalkan security dan SD-WAN, berarti kan itu masuknya ke MX ya, security appliances ya. Kemudian switch, kemudian wireless, system manager, kamera, dan Meraki Insight. Jadi semuanya masuk ke sini. Tiap customer berlangganan produk Meraki itu akan masuk ke sini semua. Dan kalau kita masuk ke Meraki Insight ya, kita masuk ke web app health misalnya. Ini seperti yang tadi saya informasikan, ini ketahuan nih kalau misalnya ternyata ada saya IT manager lah ya misalnya. Terus misalnya karyawan kita sekarang kerja di rumah. Cuman ada misalnya beberapa yang komplain ke saya mereka nggak bisa akses Google Drive misalnya seperti itu.
ini ketahuan masalahnya di mana gitu kan. Kalau saya sebagai IT, saya bisa langsung nentuin, oh ternyata permasalahannya di sini gitu kan. Mungkin dulu dengan solusi yang apa namanya yang konvensional, mungkin kita nggak tahu masalahnya di mana gitu kan, dan mungkin troubleshoot juga lama gitu kan, dan kita juga orang IT ngambil keputusan juga lama. Kalau dari sini dengan Meraki, karena kita punya visibility gitu kan, untuk apapun dan kemanapun gitu kan. Jadi saya tinggal dibuka aja dari Meraki Insight, ketahuan. Oh ini ternyata Google Drive memang ada permasalahan gitu kan. Cuma masalahnya di mana? LAN-nya oke, WAN-nya oke gitu kan. Kita klik dari server. Ya. Ini misalnya kayak misalnya contohnya di sini nih. Dari server ini kita ada dua networks ya saat ini yang kena impact-nya, kayak misalkan yang Meraki San Francisco dan London. Dan kalau kita klik salah satu, nanti ada informasi lebih juga sebetulnya yang menginformasikan. Ini masalahnya di mana? Misalnya di sini application problems detected ya. Jadi ada informasi bahwa slow server detected gitu kan, average server response time 330 ms exceeds threshold ya, kayak gitu-gitu. Jadi dari sini kita ketahuan nih, oh ternyata dari WAN kita oke, nggak ada masalah kok, dari LAN juga nggak ada masalah, ternyata dari servernya yang masalah ya. Kemudian ini one hold juga, seperti yang tadi saya informasikan kan, kalau misalnya kita pengen coba pengen coba ngecek one hold kita kayak gimana, dan kalau misalnya ada yang sifatnya down, ini pasti muncul di sini, dan kita bisa trash gitu kan, bisa cari lagi, misalnya tinggal diklik aja dari sini, nanti masalahnya di mana, siapa aja gitu kan, network yang mana aja ya. Jadi saya sangat-sangat kaya sekali. Kemudian kalau kita ngomongin masalah VPN ya tadi ya, ngomongin masalah kerja di rumah, gimana caranya setup VPN, di Meraki sendiri sangat-sangat mudah sekali ya. Mungkin saya coba contohkan sedikit juga. Jadi kalau misalnya customer beli Meraki MX, itu by default, sorry mungkin saya pelanan dikit kali ya, mohon maaf. Ini kalau kita masuk ke security dan SD-WAN, ya kan? Kemudian kita masuk ke configure, kemudian kita masuk ke site-to-site VPN, by default, ya, ini akan seperti ini. Ketika mereka beli ya, ketika customer beli, by default akan seperti ini. Nah, kalau misalkan sekarang kita ada beberapa cabang, contohnya nih, misalnya kantor pusatnya di mana, kantor cabangnya di mana, gitu ya. Kita pengen coba bikin VPN tunnel. Jadi kita pertama adalah kita bikin untuk hub-nya dulu ya, untuk head office-nya dulu. Jadi dari sini kita tinggal klik aja. Kalau misalnya kita punya hub tambahan, atau misalnya kita punya beberapa hub yang untuk primary atau secondary seperti itu, kita bisa tambahkan di sini di add hub ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke VPN settings, kita tinggal pilih subnet subnet yang mana yang mau kita advertise ya, tinggal di VPN on or off aja. Itu aja sih, gampang sebetulnya. Nah dari situ, habis itu kita langsung masuk ke site. Misalnya sekarang yang site-nya adalah Meraki Sydney ya. Oke, sekarang kita masuk ke site Meraki Sydney, kemudian kita masuk lagi ke Meraki Security SD-WAN, kemudian kita masuk lagi ke site VPN ya. Nah ini by default sama, nanti munculnya seperti ini juga. Nah, untuk di site tadi untuk head office kita masuknya ke hub atau mesh, sekarang kita masuknya ke spoke ya. Nanti kita tinggal pilih aja, di sini udah ada. Karena tadi kita sudah pilih misalnya yang San Francisco, ini sudah masuk di sini ya. San Francisco sudah ada. Dan kalau misalkan San Francisco mau dijadikan sebagai yang primary, itu tinggal dipindahin aja sebetulnya sih. Kita ada optionnya juga kalau misalkan mau dipindahkan, atau misalkan mau mana yang mau jadi prioritas seperti itu. Atau misalnya ada beberapa hub lagi, tinggal ditambahkan aja seperti itu. Saat ini Meraki sendiri kita ada punya 3 hub, San Francisco, San Jose, dan London juga. Udah itu aja. Itu caranya kita bikin satu VPN ya. Maksudnya untuk dari head office sama yang di site-nya ya, seperti itu. Kemudian kalau dari sisi access point sendiri kayak gimana sih caranya kita establish VPN? Nah, kalau access point berarti kita masuknya ke wireless ya. Wireless, kemudian kita masuknya ke SSID. Nah, ini by default ya, Meraki SSID itu kita kasih ke customer ada 4 SSID ya. Cuman technically kita bisa bikin sampai 15 SSID. Ada customer yang sampai saat ini mereka punya 15 SSID, saya nggak ngerti maksudnya kenapa. Cuman kalau kita biasa menyarankan sama customer kita maksimum 4 aja gitu kan. Supaya nggak terlalu ribet juga, dan supaya nggak congested juga, seperti itu. Nah, by default nanti tinggal di-enablekan aja. Misalnya sekarang di sini ada 4 SSID, tinggal kita rename aja, tinggal kita edit setting aja dari situ. Ketika kita rename, otomatis atau misalnya kita edit, otomatis nanti kita akan masuk ke access control page ya, which is dari access control page ini baru kita melakukan beberapa konfigurasi, beberapa klik lah. Yang pertama kita menentukan preset key-nya dulu ya, which is key yang dikasih sama administrator. Kemudian untuk
VPN encryption-nya kita pakai ya ada WPA2, itu oke, nggak apa-apa. Kemudian kalau untuk akses yang dari rumah, saya rasa sih kayaknya kita nggak perlu pakai splash page dan sebagainya ya, mungkin yang simple-simple aja, terutama rumah. Saya nggak perlu pakai password supaya istri saya bisa masuk atau bisa connect ke wifi, kalau nggak saya dimarahin gitu kan, kita pakai yang non aja. Kemudian splash page. Kemudian dari situ kita masuk ke addressing dan traffic. Dari sini kita tinggal pilih yang VPN tunnel data to concentrator aja, karena tadi kan VPN Meraki ini kan ya sifatnya kan dari head office ke device, kemudian balik lagi ke konsentrator ya. Jadi kita pilih konsentratornya yang mana. Misalkan di sini kita mau pilih konsentratornya adalah yang San Francisco atau yang London atau yang seperti itu. Nah kemudian untuk VPN tunnel type-nya sendiri kita ada dua ya, ada yang full tunnel, ada yang split tunnel. Kalau saya sarankan sama customer biasanya kita pakai yang split tunnel aja, gitu kan. Jadi kita cuma menginformasikan selected traffic aja. Kalau full tunnel berarti kan semua traffic nanti masuk head office, nanti congested juga ya, gitu kan. Kalau split tunnel kayaknya untuk yang sifatnya yang kita perlu akses resources, internal resources, kita pakainya yang masukin melalui VPN, tapi kalau misalkan kita kayak mau browsing atau cek email ya itu bisa melalui internet aja seperti itu. Ya. Udah, paling itu aja sih dari saya untuk demo ya, nggak terlalu lama juga dan nggak mau terlalu rumit-rumit juga. Ini cuma menginformasikan bahwa Meraki ini sangat simple sekali, gitu kan, semuanya di manage di sini. Dan lagi-lagi ketika mereka customer beli produk Meraki, gitu kan, ketika hari ini mereka order itu langsung dapat langsungnya ya, dan bisa langsung diaplikasikan, bisa langsung dikonfigurasikan tanpa harus nunggu barangnya nyampe. Jadi nanti pas barangnya nyampe tinggal dipasang-pasang aja, karena memang Meraki kan sifatnya kita plug and play seperti itu.